Muhammad Hisawi, dia mengatakan aslu sa'adah, pokok kebahagiaan orang mau senang di dunia mau senang di akhirat itu adalah ilmu. Sebab kita mau ibadah, kalau nggak tahu ilmunya sia-sia. Kita meninggalkan hal yang wajib, kita meninggalkan hal amal-amalan ibadah Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu. Kalau tahu nggak mungkin ninggalin. Orang ini kalau sudah tahu, amalnya akan menyebabkan dia rasa takut dan akhlak yang mulia, hasil buah daripada ilmu. Contoh, dulu waktu kecil, orang-orang anak-anak kecil lah, kira-kira kalau nyebrang jalan raya itu atau main lari-lari itu ya, kenapa? Nggak tahu, ketabrak rasanya sakit. Bocah nyebrang, tabrak, biar besok-besoknya kapok dia nyebrang, karena tahu sakit, ditabrak itu sakit. Bocah main dulu, anak kecil bayi naik di atas lantai 2 rumah pinggir-pinggir, jatuh dari tangga, nggak tahu karena nggak. Tapi kalau sudah tahu jatuh itu sakit, kemudian tabrak itu sakit dan sebagainya, nggak bakal mau ngelaksanain itu semuanya. Kayak kita, orang-orang yang kita ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kan nanti sakit di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, karena belum merasainnya. Coba kalau tahu ilmunya, Allah azabnya sangat pedih, Allah siksanya sangat pedih, bakalan nggak mau melaksanakan itu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi udah ngaji tiap hari. Dan orang yang ngaji kemudian nggak ngamalin ilmunya akan diazab sama orang yang lebih dulu daripada penyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ngaji tapi ilmunya orang dipakai, ilmunya orang diamalkan, maka sama diazabnya duluan daripada orang yang menyembah patung. Sebab apa? Sebab orang yang menyembah patung nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang kenal. Kalau kita kenal Allah, sudah tahu ini aturannya, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini dosa, ini bahala, anggar bae dikerjain orang sono mah. Ya contoh lah, ghibah. Ghibah itu haram atau halal? Ibu ini nggak tahu kenapa. Bu, ghibah itu halal atau haram? Gosip, ngomongin orang, ngomongin loh, halal atau haram? Kira-kira masih banyak gak yang anu? Nah, itu namanya orang yang jangan ilmunya, ngomongin orang tahu riba itu haram, seakan-akan makan bangkai saudaranya sendiri. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj diperlihatkan ada orang suruh makan daging bangkai, nggak mau. Kenapa? Kan ini di dunia aja kamu makan bangkai daging sendiri dengan kamu bergosip bergibah. Namanya jangan. Itu dia tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya beramal. Istilahnya mah orang yang enggak mengamalkan ilmu, kata Rasulullah, orang yang tidak mengamalkan ilmunya ibarat buah, ibarat pohon yang enggak berbuah, ibarat pohon yang enggak berbuah. Kira-kira apa ini? Pohon nggak ada manfaatnya, bikin galak ya, daun-daunnya bikin rontok, juga ada apa ini? Buang udah ada manfaatnya, orang ada manfaatnya. Tapi orang yang tadi punya ilmu itu ibarat pohon yang berbuah, buahnya manis, enak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, yang dia ketahui.
dia peramal, ngamalin suatu ilmu yang dia tahu. Awrathallahu alima bima lam ya'lam. Awrathallahu ilma bima lam ya'lam. Allah akan kasih ilmu yang dia nggak tahu, yang dia belum ketahui. Saya ngalamin, ngajar orang, saya ngaji, sama-sama belajar ngaji. Ketika saya ngajar ini ada ilmu yang mungkin dulu mau waktu ngaji di pondok dulu mau orang ngerti apaan ya, begitu ngajar, oh ini begini ya, begitu. Tahu ilmu yang kita nggak tahu kan? Sebab kita nggak ngajar. Kalau kita nggak ngajar, nggak bakal tahu. Ada ilmu yang akan ditambah kata Rasulullah SAW, diwariskan ilmu yang kita nggak tahu. Kita ngaji sebab kita nggak. Yang tadinya orang ngerti, akhirnya tahu. Begitu ngamalin ilmunya, tambah tahu lagi, ada lagi ilmu yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang juga diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, ana rajulan a'ma fil hajrain. Dikemukakan namanya Ibn Nu'man. Dia jalan setiap hari ke Kaidun di kota Hadramut sana. Kaidun fayati lahu masalah wahidah min al-ilmi. Dia ke Kaidun cuma nanya satu ilmu saja, kemudian pulang. Padahal antara dia Hijrain ke Baldir itu kurang lebih perjalanan 4 jam. Jalan 4 jam. Nah ini cuma satu. Kemudian suatu hari dia keluar sama anak perempuannya yang nuntun. Anak perempuannya yang nuntun. Di tengah-tengah jalan ketika ingin buang hajat, duduk. Kemudian anaknya bertanya kepada, ini namanya Ibn Nu'man. Kata anaknya, tunggu sebentar, jangan duduk sebentar. Sampai saya gali itu lubang untuk supaya tidak terkena cepretan air. Cepretan air digali kata anaknya. Setelah selesai buang hajatnya, kencing atau yang lain sebagainya, anak dia berkata kepada anaknya, irji'in bina, pulang sekarang kalau jadi ngaji, pulang sekarang udah jadi ngaji. Kemudian kenapa pulang? Beliau mengatakan, saya setiap hari ngaji ke sana ada satu masalah, kemudian saya amalin. Dan sekarang hari ini saya sudah dapat dari kamu ngaji tadi gara-gara ngaji. Guru-guru pengen buang hajat, ilmu itu kita kasih tahu orang ilmu tadi bahwasanya anaknya ngajarin bapaknya kencing jangan sampai metret, digali dulu, digemburin dulu biar nggak metret. Pulang balik kan jauh nih, saya dari mana namanya Bogor kan sama masih dasar di kesini, udah jangan lama-lama satu aja, yang penting diamalin gitu. Ngaji kan percuma ngaji tiap hari tapi nggak ada yang diamalin. Nah, ngaji tiap hari ilmu nih Pak, bukan percuma juga, cuma lebih bagus diamalin. Ngaji dapat pahala lebih bagus diamalin. Banyak orang tadi nggak mengamalkan daripada ilmunya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang di'adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sahih juga tadi, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan ma'adzabun min qabli 'abdil wathan. Orang yang ngerti, tahu hukum tapi tidak beramal akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adabnya benar-benar benar bahasa Arab. Jadi kita semuanya udah amal ilmu, tahu ini bahwasanya ini sekarang yang haram. Contoh sekarang kita tahu semuanya, kita sekarang ada di bulan Sya'ban. Ini bulannya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu semuanya. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan, tahu bu? Habis Sya'ban apa bu? Habis ruah. Puasa. Kan habis ruah puasa. Kalau Sya'ban bulan kali tidak tahu. Habis ruah puasa. Habis bulan kan sekarang kita sekarang tahu nih puasa pahalanya banyak ketika berbuat taat. Bulan Sya'ban juga sama. Nggak mungkin ujung-ujung kita di bulan puasa langsung menjadi orang yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, ya nggak? Orang aja kalau ujung-ujung langsung begitu nggak kuat. Jadi mulai dari sekarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di bulan Sya'ban juga kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti minggu besok, minggunya lagi sudah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban Allah yatala', Allah melihat semua hambanya di langit bumi, kemudian diampuni semuanya. Allah subhanahu kita dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa semuanya diampuni kecuali orang yang syahna, di dalam hatinya masih ada permusuhan sama saudaranya yang muslim, masih ada jengkel. Kita tahu nih, sudah alam, sudah bahwasanya ini bulan Sya'ban mulia, Allah ampuni dosanya. Malam nisfu Sya'ban doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban anggar bae tidur, anggar bae enggak ibadah Allah Subhanahu wa taala, anggar bae udah tahu Allah ampuni dosa semua hamba kecuali yang di hatinya masih musuh sama orang muslim lainnya, masih ada jengkel gara-gara adu omongan, masih gara-gara warisan adik sama kakak berantem sampai 7 turunan. Ini orang-orang yang begini berantem, musuh, benci sama orang muslim, di hatinya ada rasa benci sama orang muslim yang lainnya. Nah ini nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang namam orang yang mengadu domba. Mengadu domba itu kadang-kadang kita nggak kerasa. Ada omongan si fulan ngomong itu, padahal ngomongnya bener kali. Si fulan ngomong ini, wah, jadi berantem gara-gara kita. Jadi berantem. Banyak nggak? Gak kerasa ngomong ini, nyampein omongan buat tujuannya nyampein itu nggak ada apa-apa mungkin. Sebulan berantem. Jujur maksudnya mah jangan. Bagian kalau dia menimbulkan masalah ketika ditanya, jangan. Sumpamanya nih, sebulan ngomongin gua nggak tuh? Kagak, lu baik ngomongin kalau nggak ada. Biar nggak jadi musuh, nggak apa-apa kok walaupun bang. Pulang kirim salam, walaupun nggak pernah kasih salam. Biar damai. Pulang bisa, tapi kalau sampai sesuatu yang bikin perpecahan orang boleh. Pulang gini, walaupun jujur jangan, karena jangan sampai menjadikan timbul perpecahan, permusuhan di antara saudara muslim. Jangan sampai jadi bersaudara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang begini yang adu domba nggak bakal dapat ampunan Allah. Kemudian yang terakhir adalah minum khamr, orang yang senantiasa minum khamar, minuman keras, arak yang memabukkan, tidak bakal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita muliakan, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa memuliakan bulan Sya'ban ini dengan banyak beribadah, dengan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan kita bisa rajin lagi membaca Al-Quran. Karena ulama dikatakan bulan Sya'ban, para sahabat kalau sudah bulan Sya'ban itu syahrul qura, bulan para pembaca Al-Quran. Quran disrobotin semua. Kayaknya itu orang ada tuh si Rakiba itu. Qurannya orang dicekal HP, dari dicekal. Al-Qurannya orang tahu. Nanti begitu Ramadan baca Quran baru dia satu kebet udah punya apa ya bacanya orang baca. Baru ke sebentar udah ngapa-ngapain. Ini perempuan dia.
orang tuanya ngaji karena orang kebiasaan, maka biasakan diri kita dari sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi nanti Ramadan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita menjadi orang yang minal aidin, orang yang kembali bersih suci karena Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, orang-orang yang dapat keberuntungan kebahagiaan dunia dan akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah mintakan diri dan berkah kita di bulan Syaban, jauhi kita segala perbuatan maksiat, dan Allah berikan kita taufik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan maaf atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.